Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman saya semua, alhamdulillah saya juga sehat sehingga kita bisa berkumpul di dalam satu ruangan ini. Nah, teman-teman semua, eh, teman-teman semua pasti bertanya-tanya, siapa dong saya, mau ngapain dong saya di sini gitu ya. Sebelum saya berbicara ke depannya, sebelum saya berbicara panjang lebar, begitu pun nanti saya meminta teman-teman buat eh, ada apa gitu loh, supaya kita enak berbincangnya gitu teman-teman. Saya perkenalan dulu supaya teman-teman dari tadi nanti saya ngomong panjang lebar, teman-teman ini siapa sih gitu, ada apa sih kesini gitu ya. Jadi sebelum memulai apa yang nanti kita mulai, saya perkenalan dulu supaya teman-teman tahu saya itu siapa. Teman-teman perkenalkan, nama saya adalah Khairina Melani. Nah, saya adalah mahasiswa semester 5 jurusan bimbingan konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, itu yang ada di Serang. Nah, teman-teman semua bisa panggil saya Rina karena teman-teman dan keluarga saya memanggil saya adalah dengan sebutan Rina. Ada apa sih saya di sini mau ngapain gitu. Sebenarnya saya meminta maaf dulu nih telah mengganggu aktivitas teman-teman semua. Nah, saya meminta waktunya teman-teman karena di sini saya ingin teman-teman mengisi satu lembar beberapa lembar kertas gitu ya, karena saya pengen tahu gitu di sini tuh saya pengen tahu daftar cek masalah teman-teman gitu. Di sini teman-teman itu harus mengisi daftar cek masalah gitu ya. Teman-teman nggak tahu kan apa sih kak daftar cek masalah itu, ada yang tahu nggak? Apa sebelumnya teman-teman sudah tahu atau teman-teman sudah mengisi atau kayak gimana? Ada yang tahu? Enggak. Oke teman-teman, sebelumnya karena teman-teman di sini nggak ada yang tahu pun satupun apa itu daftar cek masalah ya. Nah, daftar cek masalah itu adalah ada beberapa bidang yaitu suatu data yang harus teman-teman isi, karena di mana nanti teman-teman bisa melihat apa sih cek masalah itu. Nah, di daftar cek masalah itu ada 10 bidang, yaitu ada bidang kesehatan, keadaan penghidupan, nah rekreasi dan hobi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, agama dan moral, kehidupan sosial dan organisasi gitu ya, hubungan pribadi, terus juga ada muda-mudi, penyesuaian terhadap sekolah, masa depan, cita-cita dan pendidikan. Nah, jadi teman-teman bisa isi tuh. Nah, di kesehatan itu ada beberapa item pernyataan di mana nanti teman-teman isi. Nah, setiap per bidang itu yang tadi saya sebutkan itu tuh ada 5 item pernyataan. Item pernyataan kalian tahu kan? Tahu, iya pasti tahu dong karena teman-teman sekarang sudah dewasa dan teman-teman juga sudah banyak belajar tentang tentang kayak pernyataan, bidang-bidang gitu ya, pasti teman-teman tahu lah gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa isi di situ, di sini nih ya, di kertas ini, bahwa item pernyataannya kan ada 5 nih. Teman-teman bisa lihat oh ternyata saya sering sakit kepala. Nah, ternyata benar, teman-teman itu di dalam bidang kesehatannya itu di item pernyataan yang pertama, teman-teman itu sering sakit kepala. Nah, teman-teman bisa cantreng tuh, berarti saya sering sakit kepala. Nah, tapi biasanya teman-teman kayak, oh berarti kalau misi ini tuh di dalam 5 pernyataan itu teman-teman pilih satu, enggak. Tetapi karena ini daftar cek masalah itu teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Nah, daftar cek masalah ini adalah daftar yang teman-teman harus isi dengan sejujur-jujurnya dengan keadaan teman-teman yang sekarang gitu loh. Jadi enggak, tapi saya nomor 2 juga sesuai deh sama saya, tapi kan harus dipilih satu, enggak. Teman-teman boleh pilih lebih dari satu, mau entah 2, 3, 4, 5, itu boleh teman-teman, karena teman-teman nanti bisa tahu
tahu ternyata oh iya ya, di dalam kesehatan saya tuh saya kayak gini. Nah di dalam kehidupan saya pun saya tuh ternyata ada 4 gitu ya. Udah saya contreng 4, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa pilih item pernyataannya itu lebih dari 1, karena di sini kita bisa melihat daftar cek masalah teman-teman itu, supaya saya pun tahu gitu ya, ternyata teman-teman oh di dalam kesehatan teman-teman tuh ternyata teman-teman mempunyai masalah di dalam kesehatannya itu gimana gitu loh. Jadi kita tuh harus tahu gitu ya di dalam kesehatan kita, keadaan kehidupan kita gitu ya teman-teman. Nah tujuannya buat apa sih Rina gitu kan Rina ya, tujuannya itu supaya saya teman saya tahu ternyata oh di dalam kesehatan siswa di sini tuh ternyata kesehatannya bermasalah gitu ya, ternyata keadaan penghidupan di sekolah ini juga bermasalah. Jadi tujuannya itu supaya kita tahu ternyata di dalam kelas ini beberapa bidang yang bermasalah gitu ya. Nanti kita akan buatkan program, di mana program itu teman-teman juga supaya oh ternyata dalam kesehatan ini, jadi saya harus buatin program supaya ternyata masalah di dalam program ini gitu ya, itu tuh di dalam bidang ini tuh harus kita adain program gitu ya, kayak gitu teman-teman. Teman-teman paham gak? Paham ya, alhamdulillah paham. Nanti saya akan memberikan beberapa kertas, teman-teman jangan lupa isi. Nah sekiranya teman-teman yang ingin ditanyakan terhadap saya silahkan tanyakan sebelum kita mengisi ya. Nanti di dalam kertas ini teman-teman isi nama, umur, kelas teman-teman gitu ya, alamat teman-teman. Nanti teman-teman bisa isi ya. Nah nanti ada teman-teman boleh dicontreng mana kali ini dicontrengnya, kalian teman-teman bisa contreng di nomornya. Jadi kalau misalkan teman-teman bermasalah di nomor 1, contreng aja nomor 1 gitu teman-teman ya. Ada yang ditanyain ya sebelum kita mengisi beberapa bidang daftar cek masalah ini, karena nantinya kita mengisi teman-teman harus mengisi dengan fokus gitu ya. Ada yang ditanyain? Oke, tidak ada ya teman-teman, semuanya udah paham. Supaya kita relax mengerjakan. Sebelum mengerjakan daftar cek masalah, kita tarik nafas dulu ya teman-teman. Tarik nafas, lalu buang. Oke teman-teman, kita langsung isi aja daftar cek masalahnya, dan saya akan membagikan satu orang satu daftar cek masalahnya ya teman-teman semua. Oke, ini ya. Kalian diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan dan mengisi daftar cek masalahnya. Silakan teman-teman diisi, selamat mengerjakan. Oke teman-teman, karena waktunya sudah selesai, teman-teman sudah mengerjakan semua? Sudah beres semua? Sudah. Hebat-hebat ya, semuanya sudah mengerjakan. Gimana tadi mengerjakannya? Ada yang ternyata masalah di dalam bidang ini, masalah saya ada segini ya gitu. Gimana? Iya teman-teman. Gimana mengerjakannya? Betul kan? Iya teman, aku harus ambil lagi ya kertasnya buat melihat daftar cek masalah teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman semua karena sudah mau mengisi daftar cek masalahnya, dan teman-teman juga bisa tahu ya pengetahuan, oh ternyata DCM itu kayak gitu, daftar cek masalah itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena saya sharing pengetahuan ke teman-teman, saya punya banyak
pengetahuan dari teman-teman semua juga. Terima kasih ya sudah mengisi daftar cek masalahnya. Nanti semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan nanti kita bertemu lagi. Terima kasih ya teman-teman semua. Eh, Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengisiannya. Saya Hairina Malani, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pamit, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan daftar cek masalah yang sudah diisi oleh teman-teman saya. Nah, di sini pun kan ada kesehatan, di mana kesehatan yang ini yang udah diisi oleh teman-teman. Nah, ini ada identitas pesertanya, yaitu ada 10 orang, 8 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, ini urutan dari sini, ini sesuai dengan urutan pesertanya. Jadi yang paling atas itu Vicky Murtafikia, nomor 2 Siti Mutmainah. Ini tuh sesuai dengan nama pesertanya. Nah, di dalam kesehatan ini sudah dipilih oleh teman-teman semua bahwasannya ini ada 5 item pernyataan. Nah, item pernyataannya itu ada di sini paling atas nih, 1 2 3 4 5. Nah, itu ada 5 item pernyataan. Nah, ini tuh NM itu jumlah dari yang NM ini jumlah dari yang sudah dipilih oleh peserta. Misalkan yang paling atas itu tuh jumlah yang sudah dipilih itu sama Vicky itu 1, dan N itu adalah item pernyataannya itu ada berapa, yaitu 5. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya dari sini, jadi item pernyataan yang ada 5 ini kan ada 1 2 3 4 5. Nah, Vicky Murtafikiah ini memilih memilih item pernyataan yang kelima di dalam kesehatan itu. Jadi kita tulis di sini itu item pernyataan di nomor 5, yaitu Vicky memilih yang nomor 5 nih, 1. Nah, yang kedua itu ada item pernyataannya dipilih nomor 2, 3, sama 5. Jadi kalau misalkan peserta itu memilih item pernyataannya dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal ditulis aja di sininya 1. Kalau misalkan peserta itu tidak memilih, berarti peserta itu kita kosongkan aja 0. Tapi kalau peserta itu memilih item pernyataan nomor 2 seperti yang di sini, kita tulis 1. Kalau misalkan tidak dipilih berarti itu 0. Nah, untuk NM itu yaitu jumlah yang dipilih peserta. Nah, jadi yang di atas itu yaitu Vicky Murtafikia itu memilih hanya 1, nomor 5, item pernyataan nomor 5. Jadi 1 kita tulisnya di sini. Nah, yang kedua itu Siti Mutmainah itu di dalam kesehatan ini, Siti Mutmainah itu memilih 3 item pernyataannya. Item pernyataan nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5. Jadi kita tulisnya jumlahnya itu 3. Dan begitu seterusnya. Jadi nanti kita jumlahkan di sini ya. Item pernyataan nomor 1 dipilih berapa nih? 1. Nah, ini kenapa di bawah-bawah ini yang kuning ini apa? Nah, ini adalah jumlah dari item pernyataannya. Jadi misalkan item pernyataan yang nomor 1 itu dipilih berapa sama 10 orang ini. Jadi item pernyataan ini tuh hanya dipilih 1 oleh Siva Nur Khalilah. Di item pernyataan ini, jadi 10 orang ini memilih hanya 1 di item pernyataan kedua, di item pernyataan pertama. Nah, di item pernyataan yang kedua, dari 10 peserta ini memilih 4. Jadi yang dipilih tuh ada 4 gitu ya. Jadi yang nomor 3 sampai seterusnya itu ada, itu sama halnya kayak gitu. Nah, di penjumlahannya itu dari seluruh item pernyataan yang dipilih oleh 10 peserta ini yaitu 18. Seperti itu. Nah, nanti kita itu hasilnya yaitu
per N yaitu dikali 100. Jadi P sama dengan F per N dikali 100. Jadi di sini kan tuh jumlah peserta, dari jumlah peserta ini yang memilih dari kesehatan itu yang apa ya? Yang nomor pertama Vicky itu milihnya 1. Nah, yang kedua itu Siti Mutmainah milihnya 3. Nah, jadi kita itu yang nomor 1 tuh 1/5 dikali 100 itu hasilnya ada 20, ya berarti 20%. Nah yang kedua ini 3/5 itu kan hasilnya 0,6 dikali kita 100 yaitu 60, jadi hasilnya 60%. Jadi tidak bermasalah dan cukup bermasalah. Seperti itu teman-teman. Nah di sini juga ada ekonomi atau keuangan. Nah, ekonomi keuangan juga sama halnya persis dengan kesehatan tadi. Kita lihat dari yang mereka, jadi ini tuh nomor 1 tuh dipilih Vicky Mertafika itu milih nomor 10 aja. Jadi kita tulis jumlah yang dia pilih itu 1 di sininya. No, jadi 1. Nah, yang nomor 2 itu dipilih itu nomor item pernyataan nomor 6 sama nomor 9. Kan ada 2 tuh yang dipilih, berarti dijumlahkan kita 2. Seperti itu. Nah, ini jumlahan dari seluruh item pernyataan yang mereka pilih. Jadi item pernyataan nomor 6 ini dipilih oleh peserta. Dari 10 peserta itu yang memilih item pernyataan nomor 6 itu hanya 6 orang. Nah ini jumlahnya dan dijumlah hasilnya 16%. Nah persentasenya dari mana? Sama halnya persentasenya dengan kesehatan tadi, seperti itu. Jadi di hasilnya yaitu 1/5 dikali 100 itu adalah hasil dari persentase yang ini. Jadi yang 20% itu tidak bermasalah. Kehidupan keluarga, agama dan moral, kehidupan sosial, hubungan pribadi, rekreasi dan hobi, muda-mudi, dan penyesuaian terhadap sekolah, serta masa depan, cita-cita, dan jabatan. Itu adalah hasil persentasenya dari setiap per bidangnya. Nah, saya akan jelasin yang ini terlebih dahulu. Nah, di dalam kesehatan itu, nih, ini kan bidang masalahnya itu kesehatan. Nah, ini itu yang pertama itu adalah total peserta dari semua bidang gitu. Jadi tadi, nah total peserta nih. Jadi peserta dari seluruh peserta ini, 10 peserta ini, mereka itu memilih seluruh item pernyataannya itu 18. Nah, kita tulis di sini nih 18 nih, yang di sini nih dari jumlah seluruh item yang mereka pilih yaitu 18 ini. Nah, kita pindahin ke sini, ke kesehatan ini nih, di sini yaitu total peserta dari semua bidang gitu. Terus keadaan penghidupan juga 16, yang ini nih 16 dari jumlah item yang mereka pilih itu kita pindahin ke sini, ke sini nih, yang di sini. Begitupun dengan rekreasi dan hobi, kehidupan keluarga, ini semuanya nih. Jadi seterusnya ini hasil dari semua semua item pernyataan yang mereka pilih. Nah, JS ini apa dong? JS ini adalah jumlah peserta. Jadi jumlah peserta dari yang sudah dipilih ini yaitu ada 10 peserta. TM itu apa sih? TM itu yaitu jumlah pernyataan per bidang. Jadi yang telah saya buat itu adalah jumlah pernyataan per bidangnya itu ada 5 seluruhnya itu. Jadi rata semua dari 10 bidang ini ada 5 item pernyataan. Nah, ini apa persentase dari keseluruhan bidang peserta dan juga item pernyataan. Hasilnya dari mana sih? Nih, hasilnya yang di sini nih. Yaitu total peserta dari semua bidang dibagi JS dikali TM dikali 100. Nah, JS kita hitungnya gini dulu, JS dikali TM berarti jumlah peserta dikali jumlah pernyataan per bidang. Nah, berarti 10 dikali 5 itu hasilnya 50. Nah, 18. Nah, jadi hasil dari Jadi 10 kali 5 itu hasilnya 50. Jadi kita hitung yang JS kali TM itu dulu. Nah, nih yang ini yang dalam kurung. Jadi setiap kali hal yang dihitung itu kita hitung yang perkalian dulu yang di dalam kurungnya itu. Nah, jadi hasilnya itu 10 dikali 5 yaitu 50. Nah, hasil dari 50 itu 18. Nih, hasil dari 50 itu
kita dibagikan dengan total peserta dari semua bidang. Nah, pertama yang ini kan 18. Nah, 18 itu kita bagi dari hasil CS kali TM itu, yaitu 50. Jadi 18 dibagi 50 yaitu 0,06. 0,036. Nah, dikali 100 yaitu hasilnya 36. Jadi hasilnya 36%. Itu agak bermasalah. Ini seterusnya begitupun sama halnya dengan keadaan penghidupan, rekreasi dan hobi, itu sama halnya sama. Hasilnya juga sama, perhitungannya pun sama. Nah, jadi ini kan 10 JS dikali TM itu 10 kali 5 nih yang keadaan penghidupan ini. Jadi kita hitung dulu nih yang di dalam kurung ini, nih. Itu dihitung dulu, yaitu 10 dikali 5. 10 dikali 5 adalah 50. Nah, setelah itu yang ini nih, yang total peserta dari semua bidangnya, yaitu 16. Yang ini 16. Nah, 16, nah dibagi berapa? 16 dibagi 50 yaitu 0,032. Nah, dikali 100 hasilnya 32. Jadi 32%-an, 32% dari persenannya gitu. Jadi agak bermasalah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita hitung yang ini dulu, yang terlebih dahulu yang mana dulu nih? Yang ini ya. Nah, berarti kita kesini dulu lah, kesini dulu. Kesini. Ini total masalah keseluruhan. Jadi ini keseluruhan dari 10 peserta. Nah, total peserta dari semua bidang, ini tuh 156 dari mana? Nah, 156 itu dari 18 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 18. Jadi ditambah keseluruhan bidang ini yang sudah peserta itu udah pilih. Jadi hasilnya itu keseluruhannya itu 156. Nah, 156 ini, nah 156 kita tulis di sini, yaitu total peserta dari semua bidang. Nah, terus TSM itu apa? TSM itu apa sih gitu? TSM itu dari total pernyataan semua bidang, yaitu total pernyataan semua bidang itu kan ada 10 tuh. Setiap bidang itu ada 5 item pernyataan. Jadi 10 bidang dikali 5 item pernyataan. Jadi keseluruhannya ada 50. Nah, JS itu jumlah pesertanya. Jadi jumlah pesertanya ada 10. Nah, kita persentasein gitu dari total masalah keseluruhannya itu. Hasilnya itu TSM dikali JS dulu. Nah, 50 dikali 10 itu adalah 500. Nah, terus 156 dibagi 500 itu hasilnya. Nah, hasil dari 50 dikali 10 itu kan 500. Nah, jadi 156 itu dibagi 500, hasilnya itu 31,2%. Jadi agak bermasalah. Terus kita lanjutkan ke sini nih. Nah, ini keterangan-keterangannya. NP itu apa sih? NP itu jumlah masalah per bidang. Nah, ini tuh diagram NP itu total peserta dari semua bidang. JS itu jumlah peserta, persen itu hasil dalam persen, TM itu jumlah pernyataan per bidang, TSM itu total pernyataan semua bidang. Nah, keterangannya yaitu 0% sampai dengan 20% itu tidak bermasalah. 21% sampai 40% itu agak bermasalah. 41% sampai 60% itu cukup bermasalah. 61% sampai 80% itu bermasalah. Jadi 81% sampai 100% itu sangat bermasalah gitu. Nah, ini itu jumlah dari analisis per kelompoknya. Nah, analisis yang per kelompok ini jumlah semua per bidangnya itu kan ada yang ini 18 yang tadi itu kan. Nah, itu 156. Nah, ini tuh yang 10 peserta dikali 5. Itu tuh dikali item pernyataan yaitu 50. Nah, ini persenan-persenan dari seluruhnya yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja pengolahan data yang telah saya buat DCM ini. Teman-teman bisa pahami yang tadi sudah saya jelaskan.
Mungkin selanjutnya Nah, di sini saya kan akan saya ada 10 melanjutkan ke bidang. program yang Nah, telah bidangnya itu saya ada buat. program-programnya. Nah, yang pertama itu kesehatan. Di mana kesehatan ini yaitu programnya edukasi tentang kesehatan walaupun hal kecil. Maksudnya yaitu saya memberikan edukasi walaupun item pernyataan yang telah saya buat yaitu adalah penyakit kecil, tetapi itu kan berdampak besar terhadap kesehatan mereka. Nah, perlunya edukasi terhadap mereka bahwasannya walaupun penyakit kecil itu tuh tetap harus dijaga kesehatannya, harus diperbaiki, harus disembuhkan gitu loh. Nah, makanya kita memberikan edukasi tentang kesehatan walaupun itu hal kecil. Nah, yang kedua yaitu ekonomi atau keuangan. Nah, programnya itu literasi keuangan syariah. Saya membuat program yaitu literasi keuangan syariah atau kita mengadakan webinar. Nah, bisa kita mengadakan webinar karena eh, apa ya? Item pernyataan yang saya buat itu ada hal yang mereka itu kekurangan tentang ekonomi mereka, tetapi kita kan nggak tahu uang jajan, kebutuhan mereka, hal apapun itu, karena itu sistemnya apa ya, berbeda-beda gitu loh, sesuai kebutuhan mereka. Tetapi, nah kita perlu ketahui bahwa kekurangan mereka itu kita harus manage manage keuangan mereka itu. Nah, makanya perlu adanya webinar tentang literasi keuangan syariah. Nah, yang ketiga yaitu kehidupan keluarga. Nah, saya mengadakan program yaitu kajian peran penting keluarga dalam kehidupan pribadi. Nah, kenapa saya mengadakan program ini? Karena kehidupan keluarga itu berpengaruh terhadap kehidupan diri kita sendiri, entah itu di dalam rumah, di luar rumah, entah itu di sekolah, di apa ya, di perguruan tinggi, entah dimanapun, karena itu bakal berpengaruh ke kehidupan kita sendiri. Nah, perlu adanya kita pengetahuan tentang pentingnya peran penting dalam keluarga dan kehidupan pribadi, karena yang telah saya buat item pernyataan itu dan saya teman-teman sudah mengisi uh, item pernyataan itu di dalam bidang kehidupan keluarga, ternyata komunikasi terhadap keluarga itu sangat-sangat minim. Nah, makanya kita perlu adakan kajian peran penting keluarga dalam kehidupan pribadi. Nah, yang keempat yaitu agama dan moral. Nah, saya membuat program yaitu mengafirmasi positif yang bisa mengubah hidup. Contohnya, entah kita membuat afirmasi positifnya itu di apa ya, di media sosial, entah itu mau di dalam apa ya, langsung atau entah apapun itu, yang penting kita mengafirmasi positif yang bisa menghidup, yang bisa mengubah hidup, agama, dan moral teman-teman semua. Nah, yang kelima yaitu kehidupan sosial. Nah, saya membuat program yaitu bimbingan kelompok, karena bimbingan kelompok itu mengembangkan apa ya, perkembangan terhadap diri kita, karena di kehidupan sosial mereka itu mereka perlu bersosial, tetapi ternyata di kehidupan sosial mereka itu di dalam apa ya, bidang item pernyataannya mereka ternyata kurang bersosial gitu. Nah, perlunya kita bimbingan kelompok. Nah, ada kan kita topik tugas tentang kehidupan sosial, kekurangan kehidupan sosial itu gini. Nah, akhirnya kita mengembangkan bimbingan kelompok supaya kehidupan sosial mereka itu lebih kayak ya bersosial gitu, supaya tidak terlalu ke diri pribadi terus. Nah, yang ke selanjutnya itu hubungan pribadi. Programnya itu saya mengadakan be confidence, be yourself, be smart. Nah, di sini kita perlu adanya percaya diri. Pokoknya entah itu mau kajian, entah itu mau edukasi, entah itu mau webinar, entah apa itu, intinya kita akan memberikan hubungan pribadi. Karena item pernyataan yang telah saya buat yaitu adalah ternyata mereka itu banyak yang pesimis, kurang percaya diri. Nah, akhirnya kita perlunya adanya be confidence terhadap teman-teman semua ini. Nah, selanjutnya yaitu rekreasi dan hobi. Nah, saya mengadakan program self reward. Programnya itu kita memberikan edukasi, kembali lagi kepada edukasi, kajian, tetapi kita memberikan pemahaman tentang self reward, contoh, manfaat, dan pentingnya bagi diri sendiri. Kenapa nih? Kadang orang-orang tuh kayak apa ya, self reward itu tidak penting, tetapi penting bagi kita tuh. Nah, setelah di item pernyataan yang telah saya buat, kenapa, mengapa gitu loh. Ternyata teman-teman itu
tidak mempunyai waktu untuk merasakan hobi dan rekreasi mereka. Nah, makanya kita kasih edukasi, pemahaman, pengetahuan tentang self reward ini. Nah, selanjutnya itu muda-mudi. Nah, saya membuat video edukasi karena muda-mudi ini kebanyakan teman-teman itu merasakan kesepian terhadap karena tidak mempunyai pacar. Nah, kita bisa membuat video edukasi, kita memberikan pemahaman. Kalau kalian merasa kesepian, kita bisa memberikan pengetahuan bahwasanya kalian menyibukkan diri kalian, entah itu kalian mau organisasi, entah kalian mau apa, pokoknya kita memberikan edukasi tentang pemahaman-pemahaman muda-mudi saat ini. Nah, selanjutnya itu penyesuaian terhadap sekolah. Jadi saya mengadakan program sosialisasi manajemen waktu. Nah, di dalam item pernyataan yang telah saya buat, yaitu teman-teman susah menyelesaikan tugas sekolah, susah datang tepat waktu, entah itu pokoknya hal-halnya dengan waktu gitu loh. Karena teman-teman itu berarti di dalam kehidupan sekolahnya itu penyesuaian terhadap sekolah, entah itu di kampus atau dimanapun, teman-teman itu memanage waktunya, manajemen waktunya kurang. Makanya kita perlu ada waktunya, perlu mengadakan sosialisasi tentang manajemen waktu. Nah, yang terakhir yaitu masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan. Nah, saya mengadakan program media konseling, di mana media konseling itu saya membuat permainan tentang bukan tabungan sih, kayak tabungan karir, di mana teman-teman harus bisa menyimpan kekurangan dan kelebihan teman-teman. Nah, kenapa? Karena yang telah saya lihat, teman-teman itu kadang kurang halnya dengan tahu minat bakat kelebihan teman-teman itu di mana. Akhirnya teman-teman melihat dengan kekurangan. Akhirnya teman-teman nggak tahu dong masa depan, cita-cita, pendidikan, arah ke depannya itu seperti apa. Nah, makanya saya adakan media konseling, yaitu tabungan karir, supaya teman-teman juga bisa melihat ada kelebihan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kelebihan teman-teman itu bisa dilihat bahwasannya masa depan, cita-cita, pendidikan, dan jabatan teman-teman bisa dilihat dari kelebihan teman-teman. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan microcounseling dari awal saya pengadministrasian, pengolahan data, serta programnya. Terima kasih.